Kyuubi atau Kurama, yaitu salah satu dari 9 monster berekor. Kurama dulu dimanfaatkan manusia, sebagai alat perang. Karena dirinya dianggap sebagai monster yang tak berakal. Dan dari sinilah, Kurama sangat membenci manusia. Namun, setelah disegel di dalam tubuhnya Naruto, Kurama mulai perlahan mempercayai manusia lagi. Karena Kurama menyadari niat murni Naruto, bahwa dia tidak menganggap Kurama sebagai monster, melainkan sebagai teman. Membuat Kurama dengan rela memberikan kekuatannya kepada Naruto, untuk keselamatan dunia. Kehidupan awal Kurama, dimulai setelah Hagoromo dan Hamura menyegel ibunya. Kemudian Hagoromo membagi kekuatan monster judi, menjadi 9 bagian. Dan salah satunya itu, adalah Kurama. Di saat Hagoromo melakukan perjalanan, dalam rangka menyebarkan aliran ninsu. Dan di waktu itu juga, Hagoromo menemukan tempat yang cocok untuk melepaskan para biju. Lalu Hagoromo mengatakan, walaupun kalian semua terpisah, tapi akan tiba saatnya, kalian semua akan bersatu kembali. Dengan munculnya seseorang, yang akan memandu kalian ke jalan yang benar. Dan menunjukkan, apa arti kekuatan yang sebenarnya. Kurama ditempatkan Hagoromo di sebuah kuil. Dan yang nantinya akan menjadi bagian dari negara api, atau lebih tepatnya desa Konoha. Seiring berjalannya waktu, Kurama dikenal sebagai bencana alam. Karena dapat menghancurkan satu daerah, dengan waktu yang sangat singkat. Pemimpin dari desa Kumogakure pada saat itu, mengirimkan 2 bersaudara, yang bertujuan untuk menangkap Kyuubi. Tapi Kinkaku dan Ginkaku, ditelan oleh Kyuubi. Untuk bisa bertahan hidup, mereka berdua memakan daging milik Kyuubi, selama 2 minggu. Atas hal itu, memaksa Kyuubi memuntahkan 2 bersaudara. Dengan adanya kejadian tersebut, membuat Kinkaku dan Ginkaku mendapatkan cakra Kyuubi. Sehingga membuatnya bisa memasuki mode Jinchuriki versi 2. 2週間もキュービの中にいた。二人はキュービの腹の肉を食って生きながらえていたそう。 Setelah Madara memberontak kepada desa Konoha, dia menemukan Kyuubi. Lalu Madara menggunakan mata saringannya, untuk mengendalikan Kyuubi. Dan memaksanya, untuk membantu melawan Hashirama, yaitu Hokage pertama. Pertarungan tersebut sangatlah epik, sampai membuat kerusakan yang sangat besar terhadap bumi. Yang kini disebut sebagai lembah akhir. Hashirama saat itu, berhasil melumpuhkan Kyuubi dari kendali Madara. Lalu Hashirama menggunakan istrinya, yaitu Mito Uzumaki, sebagai wadah untuk Kyuubi. Dan menjadikan dia, sebagai Jinchuriki yang pertama. Dalam periode Perang Dunia Shinobi pertama, Mito berusaha menjaga dirinya terhadap Kyuubi. Menjelang tahun-tahun terakhir dari kehidupan Mito, dia menyerahkan status dan tanggung jawab ini, kepada penerus dari klannya, yaitu Uzumaki Kushina. Mengetahui hal itu, Kushina pun menjadi ketakutan. Tapi Mito di sini, mencoba menghibur Kushina dan mengatakan, selama kau mengisi dirimu dengan cinta, kebencian dalam diri Kyuubi bisa diatasi. Di dalam manga One Shot Minato, Kyuubi mencoba menakuti Kushina, karena sudah menjadi wadah baru dari Jinchuriki. Namun semua itu, hanyalah mimpi dari Kushina. Tapi mimpi Kushina tersebut, terus-menerus berulang. Kushina yang telah memiliki janji dengan Minato, yaitu latihan Fuinjutsu. Akan tetapi, Minato tidak bisa menepati janjinya, karena dirinya akan belajar sebuah jutsu dengan Jiraiya. Mendengar hal itu, Kushina pun sedih. Dan alhasil, Kushina ditempatkan kembali ke dalam Kekai, beserta dijaga ketat oleh para Anbo. Kushina yang penasaran, dengan jurus apa yang ingin dipelajari Minato, sampai membuatnya mengingkari janji dengannya. Kushina pun menggunakan Fuinjutsu rantainya, untuk menghentikan para Anbo. Sehingga membuat Kushina berhasil bebas dari penjagaan Anbo. Dan langsung pergi ke tempat latihan Minato. Dalam perjalanan ke tempat latihan Minato, Kyuubi mencoba berbicara kepada Kushina. Jika klan Uzumaki yang sekarang, telah menjadi arogan. Semenjak mereka memakai kekuatan pusaran segel, hanya aku saja yang bisa membebaskanmu, dari orang-orang yang membuatmu seperti itu. Jangan lupakan kebencianmu, dan jangan percaya pada siapapun. Kushina saat itu, tidak terlalu memperdulikan perkataan dari Kyuubi. Sesampainya di sana, Kushina melihat Minato sedang berusaha menyempurnakan sebuah jutsu. Setelah Minato berhasil menyempurnakan jutsunya di tahap yang pertama, Jiraiya pun pergi dari tempat latihan. Karena dirinya mempunyai sebuah misi yang harus diselesaikan. Tak lama setelah itu, Minato melihat Kushina berada di balik pohon. Di sini Minato mengungkapkan yang sebenarnya, jika jurus ini dibuat, untuk melindungi Kushina. Setelah aku berhasil menyempurnakannya, aku ingin mengajarkan jurus ini kepadamu. Agar Kushina bisa memanfaatkan jurus ini, untuk melawan Biju atau Jinchuriki. Maaf telah mengingkari janji denganmu. Karena aku tidak ingin kehilangan dirimu. Mengetahui hal itu, Kushina pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Namun tiba-tiba saja, Kyuubi langsung mengambil alih tubuh Kushina, dan langsung menyerang Minato.
Tiba-tiba saja, ada seseorang yang mengaktifkan segel Fuinjutsu kepada tubuh Kushina. Kyuubi pun terkejut mengetahui bahwa Minato lah yang melakukannya. Meski bukan dari klan Uzumaki, dia memperkuat segel Fuinjutsunya dengan caranya sendiri. Aku tidak menyangka, jika shinobi yang setingkat dengan Hashirama, ternyata masih ada. Berkat Fuinjutsu dari Minato, Kushina berhasil sadar kembali. Lalu, dia menggunakan Fuinjutsu rantainya kepada Kyuubi. Meski kesadaran Kushina telah kembali, Kyuubi masih tidak menyerah. Dia mengambil alih tubuh Kushina lagi. Kemudian langsung menyerang Minato kembali. Di saat Kyuubi ingin menggunakan Bijudama, tiba-tiba saja, Minato masuk ke alam bawah sadarnya Kushina, dan langsung mengeluarkan jurus barunya, untuk melawan Kyuubi. Momen epik tersebut, langsung di-skip. Dan tiba-tiba saja, Minato sedang berada di ruangan rumah sakit. Di ruangan tersebut, ada Kushina, Jiraiya, dan juga Tsunade. Di sini Kushina terlihat baik-baik saja, yang menandakan, bahwa jurus baru Minato, mampu menandingi Bijudamanya Kyuubi. Kushina yang mengetahui, jika nama jurus itu terlalu panjang dan juga jelek. Karena jurus ini dibuat demi diriku, bolehkah aku menamai jurus ini? Sampai pada akhirnya, jurus baru tersebut bernama Rasengan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Shinobi ketiga, Kushina yang sedang mengandung seorang anak. Hokage ketiga menyarankan Kushina untuk melahirkan anaknya di luar desa. Informasi tempat melahirkan Kushina sangatlah rahasia. Namun Tobi atau pria bertopeng, berhasil mengetahui lokasi tersebut. Sehingga Tobi berhasil menyandra bayi yang bernama Naruto. Melihat hal itu, Minato pun langsung menyelamatkan anaknya. Akan tetapi, membuatnya berpisah dengan Kushina. Minato terpaksa membiarkan Kushina dibawa oleh pria bertopeng. Tapi di satu sisi, Minato berhasil membawa anaknya ke tempat yang aman. Kushina yang telah dibawa oleh pria bertopeng. Ia langsung mengeluarkan Kyuubi yang ada di tubuhnya Kushina. Kemudian Tobi menggunakan mata saringannya untuk mengendalikan Kyuubi. Lalu menyuruhnya untuk membunuh Kushina. Tapi Minato datang tepat waktu untuk menyelamatkan Kushina. Lalu Minato membawa Kushina ke tempat Naruto berada. Tak lama setelah itu, Tobi mengeluarkan Kyuubi di dalam desa Konoha, dan memerintahkannya untuk menghancurkan desa. Sementara Tobi dan Minato melakukan pertarungan yang sengit. Hingga akhirnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Minato. Membuat Minato berhasil menempatkan segel kontrak kepada Tobi. Berkat hal itu, Kyuubi terbebas dari kendalinya orang bertopeng. Meski sudah tidak dikendalikan lagi, Kyuubi masih memiliki dendam terhadap desa Konoha, dan menyerang pasukan shinobi Konoha, yang berusaha mengusirnya keluar dari desa. Di saat Kyuubi ingin menggunakan Bijudama, Minato langsung memanggil Gamabunta. Serangan Kyuubi tersebut, berhasil dipindahkan Minato ke tempat lain. Kemudian Minato dan Kyuubi berteleport keluar desa, sambil membawa Kushina dan juga Naruto. Melihat Minato yang kewalahan menghadapi Kyuubi, Kushina berniat mengorbankan dirinya, agar dia dan Kyuubi bisa mati bersama. Namun, Minato menolak hal itu. Karena dia tidak ingin Kyuubi terlahir kembali, tanpa seorang wadah atau Jinchuriki. Seperti yang kita ketahui, jika Jinchuriki mati bersamaan dengan monster bijunya, maka monster biju tersebut, akan terlahir kembali di suatu tempat secara acak. Minato tidak ingin hal itu terjadi. Dia sudah memperkirakan, jika pria bertopeng akan membawa bencana bagi dunia shinobi. Atas hal itu, Minato membuat rencana, agar anaknya bisa mencegah pria bertopeng di masa depan. Karena Kyuubi terkenal memiliki cakra yang sangat besar, daripada monster biju lainnya. Dan terlebih lagi, seorang bayi tidak akan bisa menampung cakra sebanyak itu. Minato menggunakan Shiki Fujin, untuk membagi kekuatan Kyuubi. Setengah bagian Kyuubi ada dalam diri Minato, dan setengahnya lagi berada dalam diri Naruto. Kyuubi yang mengetahui rencana Minato, langsung menyerang bayi tersebut. Namun serangannya, berhasil ditahan dengan tubuh Minato dan Kushina. Kemudian Minato memanggil Gerotora, untuk memberikan kunci segel Kyuubi, dan mengirimkannya kepada Jiraiya. Lalu Minato dan Kushina, mengucapkan kata-kata terakhir kepada Naruto. Sampai pada akhirnya, Minato menyegel Kyuubi ke dalam diri Naruto. Di episode fillernya Naruto, Kyuubi saat itu, meninggalkan sebagian cakranya ketika menyerang desa Konoha. Ada seseorang yang memanfaatkan kejadian tersebut, dan mengumpulkan cakra Kyuubi. Orang itu bernama Kazuma, mantan 12 ninja pelindung negara api. Lalu ia menanamkan cakra Kyuubi, kepada anaknya yang bernama Sora. Kazuma memerlukan waktu 5 tahun, untuk menanamkan cakra Kyuubi kepada Sora. Ini adalah episode filler pertama di Naruto Shippuden. Episode filler adalah episode tambahan yang isi ceritanya tidak mengikuti alur cerita aslinya, yaitu di manga. Setelah berada di tubuh Naruto, Kyuubi mulai menyadari niat Minato.
bahwa Minato ingin anaknya bisa mengendalikan Kyuubi. Meski begitu, Kyuubi memanfaatkan kelemahan segel Hake Fuin dengan mengirimkan cakranya kepada Naruto secara perlahan, agar segel tersebut mulai melemah. Tapi Kyuubi harus melihat cara hidup Naruto terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi dan pemicunya Naruto, supaya Naruto bisa menggunakan kekuatan Kyuubi. Tim 7 saat itu bertarung melawan Zabuza dan Haku. Sasuke di sini mencoba mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Naruto dari serangannya Haku. Naruto yang mengira jika Sasuke telah mati, mulai melampiaskan kekesalannya kepada Haku. Dan di momen itu, pertama kalinya Naruto menggunakan kekuatan Kyuubi. Dengan menggunakan kekuatan Kyuubi, Naruto mendapatkan efek samping yang positif. Mendapatkan cadangan cakra yang sangat besar, dan juga mendapatkan kemampuan penyembuhan. Seperti luka milik Naruto yang bisa sembuh dalam hitungan detik. Kyuubi yang melihat hal itu pun tersenyum, dan berhasil menemukan kuncinya. Ketika Naruto sedang terdesak, dan mengalami emosional yang sangat tinggi, Naruto tanpa sadar menggunakan cakra Kyuubi. Namun Naruto saat itu, masih belum menyadari keberadaan Kyuubi. Dan rencana Kyuubi yang selanjutnya, membuat Naruto menyadari keberadaan Kyuubi. Agar Naruto, terus-menerus bergantung kepada kekuatan Kyuubi. Agar segel di tubuh Naruto, mulai melemah. Dan Kyuubi pun bisa terbebas. Di ujian Chunin kedua, yaitu di hutan kematian, Orochimaru saat itu, menyamar sebagai peserta ujian Chunin, yang bertujuan untuk mendapatkan Sasuke. Orochimaru berhasil memisahkan Naruto dengan timnya, dengan memasukkan Naruto ke dalam perut ular. Naruto berusaha dengan sekuat tenaganya agar bisa bebas. Sampai di suatu ketika, ia mengingat sesuatu. Dengan menggunakan Tajukage Bunshin, Naruto berhasil keluar dari perut ular. Sementara Sasuke dan Sakura, ketakutan melihat Orochimaru. Dan Sasuke berniat ingin memberikan gulungannya, agar mereka semua bisa kabur dari Orochimaru. Namun gulungan tersebut, langsung diambil oleh Naruto. Dan mengatakan, aku tidak mengenal Sasuke yang pengecut seperti ini. Lalu Naruto pun bertarung dengan Orochimaru. Tanpa Naruto sadari, dia menggunakan kekuatan Kyuubi lagi. Meski Naruto sudah menggunakan kekuatan Kyuubi, Orochimaru berhasil mengalahkannya dengan menggunakan segel 5 jari. Membuat Naruto langsung pingsan, akibat terkena segel tersebut. Sampai pada akhirnya, Orochimaru berhasil memberikan segel kutukan kepada Sasuke. Di saat Naruto latihan bersama Ebisu, melihat ada seseorang yang mencoba mengintip pemandian wanita. Ebisu ingin memberi pelajaran kepada orang mesum itu. Akan tetapi, Ebisu malah dibuat pingsan oleh orang tersebut. Kyuubi yang melihat hal itu, dengan cepat menyadari jika orang itu adalah Jiraiya, yaitu guru dari Hokage keempat. Naruto pun kesal kepada Jiraiya, karena telah mengganggu latihannya dengan Ebisu. Lalu Naruto meminta kepada Jiraiya untuk bertanggung jawab. Tapi Jiraiya di sini menolaknya, dan tidak memperdulikan perkataan Naruto. Mengetahui jika Jiraiya adalah shinobi yang sangat menyukai wanita, Naruto pun menggunakan jurusnya untuk menggoda Jiraiya. Hingga akhirnya, Jiraiya pun menyetujui menjadi guru dari Naruto. Lalu Jiraiya menjelaskan kepada Naruto, jika dia memiliki 2 cakra. Mendengar hal itu, Naruto pun kebingungan. Karena Naruto tidak menyadari bahwa dia memiliki Kyuubi di dalam dirinya. Tak lama setelah itu, Jiraiya melihat ada segel 5 jari di tubuh Naruto. Jiraiya pun langsung melepaskan segel Orochimaru, yang waktu dulu, Orochimaru gunakan di ujian Chunin. Selama latihan, Jiraiya terus-menerus memaksa Naruto untuk menggunakan cakra Kyuubi. Tapi Naruto di sini tidak bisa menggunakan kekuatan Kyuubi. Hingga akhirnya, Jiraiya membawa Naruto ke suatu tempat. Lalu Jiraiya dengan sengaja mendorong Naruto ke jurang untuk memaksa Naruto menggunakan kekuatan Kyuubi. Naruto yang sedang dalam kondisi terancam hidupnya. Tanpa ia sadari, Naruto memasuki alam bawah sadarnya. Dan alhasil, dia bertemu dengan Kyuubi. Kyuubi di sini mencoba menakuti Naruto. Meski begitu, Naruto dengan berani mengancam Kyuubi. Kyuubi yang merasa senang karena Naruto telah menyadari keberadaan dirinya, memberikan cakranya kepada Naruto sebagai hadiah pertemuannya pertama kali, sehingga membuatnya berhasil memanggil Kuchiyose Gamabunta. Berkat kekuatan Kyuubi, Naruto berhasil selamat dari kematian. Setelah kejadian tersebut, Kyuubi hanya berdiam diri saja di tubuh Naruto. Sampai di suatu ketika, Naruto menghadapi Neji di ujian Chunin. Neji saat itu menggunakan teknik 8 tigram, 64 telapak tangan, untuk menutup titik cakra Naruto. Walaupun begitu, Naruto tidaklah menyerah. Dia pun meminta bantuan kepada Kyuubi. Dengan menggunakan kekuatan Kyuubi, titik cakra Naruto berhasil terbuka kembali. Dan Naruto mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Naruto. Pertarungan antara Naruto dan Gaara. Gaara saat itu, tubuhnya berhasil diambil alih oleh Sukaku. Di saat Naruto terdesak, dia memanggil Kuchiyose Gamabunta.
Karena Naruto tidak dapat memukul tubuh Gaara, Gamabunta menyuruhnya menggunakan kekuatan Kyuubi. Tak lama setelah itu, Kyuubi pun memberikan sebagian kekuatannya kepada Naruto, dan membuatnya berhasil meniru wujud Kyuubi. Dengan menggunakan taring Kyuubi, Naruto berhasil memukul Gaara untuk menyadarkannya. Sampai pada akhirnya, Naruto berhasil mengalahkan Gaara. Ketika Naruto dan Jiraiya sedang melakukan pencarian terhadap Tsunade, tak lama kemudian, Naruto dihadang oleh Itachi dan Kisame. Dan di waktu itu juga, Sasuke datang ke tempatnya Naruto. Melihat Sasuke yang dipukul habis-habisan oleh Itachi, Naruto ingin menyelamatkan Sasuke dengan menggunakan kekuatan Kyuubi. Akan tetapi, cakranya langsung diserap oleh pedang Samehada. Kemudian Kisame ingin memotong lengan Naruto agar bisa diam dan tidak melawan. Namun, Jiraiya datang tepat waktu, menyelamatkan Naruto dengan Kuchio Sekataknya. Dengan datangnya salah satu ninja Sannin, yaitu Jiraiya, mampu membuat dua anggota Akatsuki terpaksa memilih untuk mundur. Pada saat itu, Naruto berusaha melindungi Tsunade dari Kabuto. Tapi Kabuto di sini memutuskan otot jantung Naruto beserta sistem cakranya. Meski begitu, Naruto tidak menyerah dan berhasil mendaratkan Rasengan kepada Kabuto. Setelah berhasil mengalahkan Kabuto, Naruto langsung tidak sadarkan diri. Tsunade dengan cepat memeriksa keadaan Naruto. Sementara Kyuubi tidak dapat membantu Naruto dengan kekuatannya. Dan penglihatan Kyuubi semakin perlahan menggelap, sama seperti momen kematian. Tsunade berusaha mati-matian mencoba menyelamatkan Naruto. Hingga akhirnya, berkat kemampuan medis Tsunade, Naruto dan Kyuubi berhasil selamat dari kematian. Pertarungan antara Naruto dan Sasuke di Lembah Kematian. Dengan menggunakan segel kutukan Orochimaru dan juga Chidori, Sasuke berhasil membuat Naruto terkena luka fatal di bahunya. Namun Kyuubi dengan cepat memberikan cakranya kepada Naruto. Sehingga luka fatal Naruto tersebut berhasil pulih dengan instan. Dengan menggunakan kekuatan Kyuubi, Naruto berhasil memberikan beberapa pukulan kepada Sasuke. Tapi di suatu ketika, Sharingan milik Sasuke berhasil mencapai 3 tomoe. Meski Naruto sudah menggunakan kekuatan Kyuubi, mata Sharingan Sasuke bisa melihat pergerakan Naruto. Sehingga Sasuke berhasil menyerang Naruto dan membuatnya tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Kyuubi pun kecewa. Karena Naruto sangatlah lemah. Kemudian Kyuubi memberikan lebih banyak cakranya lagi kepada Naruto. Dan alhasil, membuat Naruto memasuki mode Jinchuriki dengan ekor 1. Sehingga Naruto saat itu mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan mampu memojokkan Sasuke dengan kekuatan Kyuubi-nya. Atas kejadian tersebut, memaksa Sasuke menggunakan segel kutukan Orochimaru sepenuhnya. Membuat penampilan tubuh Sasuke berubah drastis, dan ditumbuhi oleh sayap. Tak lama setelah itu, mereka berdua saling menyerang, dengan menggunakan jurus terkuatnya. Sampai pada akhirnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Sasuke. Sedangkan Naruto tidak sadarkan diri. Misi membawa Sasuke kembali ke desa Konoha pun gagal. 3 tahun pelatihan Naruto bersama Jiraiya. Dalam waktu 2 tahun berlatih bersama Jiraiya, Naruto berhasil memperkuat jurus Rasengan miliknya. Dan 1 tahunnya lagi, Jiraiya melatih Naruto agar bisa mengontrol kekuatan Kyuubi. Kemudian Jiraiya langsung menyerang Naruto, terus-menerus, membuat Naruto memasuki mode Jinchuriki versi 1. Dalam latihan tersebut, Jiraiya mempelajari perubahan Kyuubi. Meski Naruto sudah memasuki ekor 2, Naruto masih bisa mengontrol dirinya. Di latihan yang selanjutnya, Jiraiya ingin mengetahui, sampai ekor berapa Naruto mampu menjaga kesadarannya. Dan dia mencoba memanggil Gerotora, untuk melemahkan segel Kyuubi. Akan tetapi, Kyuubi mencoba mengambil kesempatan tersebut, dengan mengatakan bahwa Naruto tidak mampu membawa Sasuke kembali ke desa, supaya emosi Naruto memuncak tinggi, agar Kyuubi bisa memberikan cakranya lebih banyak lagi kepada Naruto. Atas hal itu, membuat Naruto memasuki Jinchuriki versi 2 dengan ekor 4, dan Naruto pun langsung kehilangan kesadarannya. Meski sudah berhasil menghentikan Naruto, Jiraiya mengalami terluka parah. Tapi untungnya, Jiraiya mengetahui batas Naruto, bahwa Naruto hanya bisa bertahan sampai ekor 3 saja. そろそろ修行を終えて木の葉の里に帰る頃だの。Dalam misi penyelamatan Kazekage Gaara, Naruto yang mengetahui bahwa Gaara telah mati, mulai melampiaskan kekesalannya kepada Deidara. Namun yang Naruto serang hanyalah Bunshin Tanah Liat. Kesal akan hal itu, Naruto langsung memasuki mode Jinchuriki ekor 2. Kakashi pun dengan cepat langsung menghentikan Naruto dengan menggunakan segel buatan khusus Jiraiya, sehingga memaksa Naruto untuk berubah kembali ke wujud semulanya. Pada saat itu, Yamato dipilih untuk memimpin tim 7. Lalu Jiraiya mencoba memperingatkannya, jangan sampai Naruto memasuki ekor 4, karena dia tidak mampu menahan kesadarannya. Dalam seumur hidupku, aku hampir mati 2 kali. Yang pertama, ketika aku mengintip pemandian wanita, lalu dihajar oleh Tsunade.
Yang kedua, di saat aku melatih Naruto, ketika Naruto memasuki ekor 4. Sebelum akhir hayatnya, Sasori memberitahu Sakura bahwa dia akan melakukan pertemuan dengan bawahan Orochimaru di jembatan Tenchi. Misi pengintaian jembatan Tenchi pun dilakukan dalam rangka untuk membawa Sasuke kembali ke desa. Yamato saat itu menyamar sebagai Sasori untuk menepati janji pertemuan tersebut. Namun sayangnya, niat Kabuto dan Orochimaru di sini ingin membunuh Sasori. Melihat hal itu, tim 7 pun datang membantu Yamato. Setelah melihat wajah Orochimaru, kebencian dalam diri Naruto tidak bisa tertahankan. Membuatnya langsung memasuki mode Jinchuriki dan menyerang wajah Orochimaru. Akan tetapi, Orochimaru berhasil mengatasi serangan tersebut. Dan luka Orochimaru pun bisa pulih dengan cepat. Meski Naruto sudah memasuki ekor 3, kekuatan Kyuubi tersebut terbukti masih belum cukup untuk mengalahkan Orochimaru. Kemudian Kyuubi menawarkan kekuatannya kepada Naruto. Dan Naruto saat itu membiarkan dirinya diambil alih oleh Kyuubi. Dengan hal ini, Naruto memasuki mode Jinchuriki versi 2 dengan ekor 4. Dan terjadilah pertarungan antara Naruto dengan Orochimaru. Ketika Orochimaru menggunakan pedang Kusanagi untuk menyerang Naruto, membuat Naruto terlempar jauh oleh serangan tersebut. Naruto yang telah kehilangan kesadarannya, menyerang semua yang ada di sekitarnya. Termasuk temannya Naruto sendiri, yaitu Haruno Sakura, yang berusaha untuk menyadarkan Naruto dari kendali Kyuubi. Atas hal itu, Yamato dengan cepat menggunakan jurusnya untuk menghentikan perubahan Naruto. Sampai pada akhirnya, Naruto berhasil kembali ke wujud semulanya. Sementara Orochimaru, tubuhnya sudah mencapai batasnya, dan dia memilih untuk mundur dari pertarungan. Kemudian Yamato memberitahu Naruto, jika dialah yang melukai Sakura. Sejak saat itu, Naruto tidak ingin lagi mengandalkan kekuatan Kyuubi. Ketika Naruto dan Sasuke bertemu kembali lagi, dalam waktu 3 tahun. Di sini Naruto mengatakan, kenapa kau tidak membunuhku pada waktu itu? Lalu Sasuke mengingat perkataan Itachi sebelumnya. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan, maka kau harus membunuh teman terdekatmu. Di sini Sasuke tidak ingin mendapatkan kekuatan dari saran orang yang dia benci. Lalu Sasuke menjawab pertanyaan Naruto tersebut, bahwa dia membiarkan Naruto hidup, hanya untuk kepentingan pribadinya. Kau seharusnya memanfaatkan waktu itu, untuk menggapai impianmu menjadi Hokage. Karena kau sudah menyiapkan waktu yang kuberikan, maka akan aku bunuh kau sekarang. Akan tetapi, Sai langsung menghentikan serangan Sasuke. Kemudian Kyuubi mencoba menawarkan kekuatannya kepada Naruto. Tapi Naruto dengan tegas menolak menggunakan kekuatannya. Namun tak disangka, tiba-tiba saja Sasuke muncul di alam bawah sadarnya Naruto. Kyuubi pun terkesan dengan perkembangan kemampuan matanya Sasuke. Lalu Kyuubi mengatakan, jika cakra Sasuke mirip seperti Madara. Kyuubi di sini memperingatkan Sasuke, jika kau mencoba membunuh Naruto, maka kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Tak lama setelah itu, Sasuke berniat ingin menggunakan jurusnya untuk mengakhiri semua ini. Akan tetapi, Orochimaru langsung menghentikan Sasuke. Kemudian Kabuto mengatakan, kau tidak perlu membunuh Shinobi Konoha. Berkat mereka, anggota Akatsuki perlahan-lahan mulai tumbang. Dan ini menguntungkanmu untuk bisa balas dendam kepada Itachi. Sampai pada akhirnya, misi membawa Sasuke kembali ke desa Konoha gagal kembali. Naruto pada saat itu sedang latihan menguasai elemen angin. Dan Naruto di sini ditemani oleh Kakashi dan juga Yamato. Setelah Naruto berhasil membelah air terjun dengan elemen angin miliknya, kemudian Naruto mencoba menggabungkan Rasengan ke dalam elemen angin. Selama latihan, Naruto terlihat sangat frustasi, karena sangat sulit baginya untuk menggabungkan dua hal itu, sampai membuat bayangan Naruto kehilangan kendali dan memasuki mode Jinchuriki. Untungnya Yamato langsung menggunakan jurusnya untuk menekan cakra Kyuubi tersebut. Sebelum Naruto bertindak lebih jauh lagi. Setelah melewati hari-hari yang sulit, akhirnya Naruto berhasil menciptakan jurus baru. Jurus baru itu bernama Futon Rasen Shuriken. Selama latihan Naruto di Gunung Myoboku, Fukasaku di sini ingin mencoba bergabung dengan Naruto, yang bertujuan untuk memberikan cakra Senjutsu kepada Naruto. Akan tetapi, Kyuubi menolak keberadaan Fukasaku, sehingga membuat Fukasaku tidak bisa membentuk cakra Senjutsu bersama Naruto. Pertarungan antara Naruto dan Pain. Di saat Pain berhasil mengalahkan Hinata, amarah Naruto langsung memuncak dan berubah menjadi ekor 4. Tak lama setelah itu, Naruto langsung memasuki ekor 6. Kemudian kalung pemberian dari Tsunade bereaksi untuk menyegel Kyuubi. Namun, Kyuubi dengan cepat langsung menghancurkan kalung tersebut. Kekuatan Kyuubi di sini berhasil membuat Pain kewalahan, memaksa Pain untuk mengurung Naruto dengan jurus Chibaku Tensei. Meski sudah dikurung, Kyuubi berhasil menghancurkannya dengan berubah ke ekor 8. Dan di waktu bersamaan, segel Naruto mengalami kerusakan.
Naruto yang kesadarannya telah dikendalikan oleh Kyuubi, mencoba melepaskan segel tersebut. Namun, Hokage keempat dengan cepat, langsung menghentikan Naruto. Atas kejadian itu, membuat Naruto tersadar kembali. 亡霊に封印を締め直されるとはな。だがまだ機会はある。 Lalu Minato langsung memperbaiki kembali segel Kyuubi di tubuhnya Naruto. Berkat hal itu, kekuatan Kyuubi langsung hilang seketika. Setelah Naruto berhasil menemukan orang yang mengendalikan Pain. Selama percakapan antara Naruto dan Nagato. Sampai di suatu ketika, Kyuubi marah dengan perkataan Nagato. Cakra Kyuubi pun keluar, di saat Naruto sedang dalam mode Sennin. Dan ini pertama kalinya bagi Naruto, menggunakan cakra alam dan juga cakra Kyuubi, secara bersamaan. Pada saat itu, Tetua Katak atau Gamamaru, memanggil Naruto ke Gunung Myoboku. Gamamaru di sini, langsung meramal Naruto, bahwa Naruto, tak lama lagi akan bertemu dengan Gurita. Orang itu akan membimbingmu, untuk mengendalikan kekuatan Kyuubi. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Killer Bee. Dan Naruto juga akan bertarung, dengan seorang anak yang memiliki kekuatan mata, yaitu Sasuke. Lalu Tetua Katak menyuruh Gerotora, untuk memperlihatkan kunci segel Kyuubi. Kemudian Naruto langsung melakukan kontrak dengan segel tersebut. Agar Naruto bisa melepaskan segel Kyuubi, kapanpun dan dimanapun Naruto mau. Sebelum bertarung dengan Kyuubi, Naruto harus melewati langkah awal dulu. Melawan dirinya sendiri yang penuh dengan kebencian. Setelah Naruto berhasil mengatasi kebenciannya, Killer Bee langsung membawa Naruto ke ruangan khusus, yaitu di dalam air terjun. Lalu Killer Bee mempersiapkan Naruto, untuk melawan Kyuubi. Ketika Naruto di bawah alam sadarnya, dia langsung membuka segel Kyuubi. Kyuubi di sini, tidak lagi merasakan kebencian dalam diri Naruto. Di saat segelnya berhasil terbuka, dia langsung menyerang Naruto. Namun serangan tersebut, berhasil ditahan oleh Killer Bee. Kemudian Killer Bee menjelaskan kepada Naruto, cara menarik cakra Kyuubi. Naruto yang sudah memasuki Sennin mode, mampu melemahkan Kyuubi dengan Rasen Shuriken. Naruto mencoba memanfaatkan hal itu, dan menarik cakra Kyuubi. Akan tetapi, Kyuubi mengalirkan kebencian dalam cakranya. Membuat Naruto langsung kehilangan kendali, dan memaksanya untuk keluar dari Sennin mode. Sebelum Naruto terpengaruh oleh Kyuubi sepenuhnya, cakra Kushina pun muncul, sehingga membuatnya bertemu dengan Naruto. Kemudian Kushina menggunakan Fuinjutsu rantainya, untuk menghentikan pergerakan Kyuubi. Kyuubi yang melihat hal itu pun langsung terkejut, dan mengenali cakra itu. Setelah berbicara dengan Kushina, kebencian dan emosi negatif Naruto, berhasil dihilangkan. Lalu Naruto langsung menyerang Kyuubi, dengan membombardir Rasengan. Kyuubi yang terkena serangan tersebut, membuat cakranya terpisah dari tubuhnya. Penampilan Kyuubi pun langsung terlihat lebih kurus. Kyuubi merasa tidak percaya, jika dirinya telah dikalahkan. Mencoba menyerang Naruto lagi. Namun Naruto dengan cepat, langsung menyegel Kyuubi kembali. Kushina pun kagum dengan Naruto, karena telah berhasil mengalahkan Kyuubi. Selama pelatihan Naruto mengendalikan cakra Kyuubi. Kyuubi pada saat itu, mengambil cakra Naruto, ketika Naruto menggunakan cakranya sendiri. Berkat hal itu, Kyuubi berhasil memulihkan penampilan kurusnya. Setelah beberapa waktu kemudian, Naruto dan Killer Bee, melanjutkan perjalanannya ke medan perang. Kyuubi pada saat itu, menarik Naruto ke alam bawah sadarnya. Lalu dia mengatakan, kau selalu saja ceroboh dalam menggunakan cakraku. Dan menyebut Naruto naif. Karena mustahil untuk menghentikan perang sendirian, dan menanggung semua kebencian. Kau saja tidak bisa menghapus kebencian dalam diri Sasuke. Lalu Naruto menjawab pernyataan Kyuubi tersebut. Aku akan melakukan apapun itu, untuk menghentikan perang dan juga Sasuke. Suatu saat nanti, aku juga akan menghapus kebencian dalam dirimu. Kyuubi pun langsung terkesima dengan perkataan Naruto tersebut. Setelah Madara berhasil dibangkitkan, dia bertarung dengan salah satu Bunshin Naruto, dari Divisi 4. Madara di sini, mencoba memanggil Kyuubi. Kyuubi pun langsung mengenali cakra tersebut, dan marah kepada Madara. Kemudian Kyuubi memutuskan, untuk meminjamkan kekuatannya sesaat kepada Naruto. Awalnya Naruto berpikir, jika Kyuubi akan mengambil alih tubuhnya lagi. Tapi Kyuubi mengatakan, lebih baik aku dikendalikan olehmu, daripada dimanipulasi oleh Madara. Berkat hal itu, Naruto berhasil mengatasi serangan Mokuton dari Madara. Di saat Naruto dan Killer Bee, melawan Tobi dan 6 Jinchuriki. Kyuubi saat itu, dengan sengaja berhenti menyerap cakra Naruto. Kyuubi hanya melihat pergerakan Naruto, dan membiarkan Naruto bertarung sendirian. Ketika Naruto berada dalam bahaya, Hachibi mencoba membujuk Kyuubi. Aku telah mengetahui, bahwa kau memberikan cakramu, di saat Naruto melawan Madara. Kali ini, kau harus memberikan cakramu lagi sebelum terlambat. Tapi Kyuubi di sini, menolak membantu Naruto. Dan dia mengingat perkataan Jinchuriki sebelumnya. Jika mereka semua, menganggap Kyuubi hanya sebagai alat yang berbahaya. Kemudian Kyuubi diam-diam menyaksikan, Naruto berbicara dengan Son Goku.
Sampai di suatu ketika, nama asli Kyuubi pun terungkap. Dan dia pun kesal akan hal itu. Kemudian Kyuubi mengingat peristiwa kehidupan Naruto dulu. Dan Kyuubi mulai perlahan-lahan, mulai menyadari niat Naruto yang sebenarnya. Bahwa Naruto, berbeda dengan orang yang pernah ia temui di waktu dulu. Setelah Naruto berhasil melepaskan Son Goku dari kendali Tobi, Kyuubi pun senang dan tersenyum dengan tindakan Naruto tersebut. そう、それがお前だ。 Melihat situasi yang semakin memperburuk, Kyuubi mulai menawarkan Naruto untuk bekerja sama. Sebelum menerima tawaran Kyuubi, Naruto mengucapkan terima kasih kepada Kyuubi atas bantuannya melawan Madara. Kemudian Naruto melepaskan segel Kyuubi dan mulai memanggil Kyuubi dengan sebutan Kurama sebagai rekan satu timnya dari Konoha. Dengan hal ini, Naruto memasuki mode wujud baru, membuatnya berhasil mengatasi serangan dari para Biju. Karena ini baru pertama kalinya Naruto bertransformasi ke mode Biju. Kurama memperingatkan Naruto, jika mode ini hanya bertahan 5 menit saja. Dengan bertransformasi ke mode Biju, Naruto dengan mudah melawan mereka semua. Sampai di suatu ketika, tiba-tiba saja Naruto memasuki alam bawah sadarnya para Biju. Naruto pun tidak menyangka, jika ada tempat seperti ini. Dan Naruto bersyukur, jika mereka semua tidak diikat oleh rantainya Tobi. Lalu Kurama mengatakan, orang bertopeng itu tidak akan bisa memasuki tempat ini. Kemudian para Jinchuriki mengungkapkan tujuannya. Jika mereka semua berkumpul di sini, atas permintaannya dari Son Goku. Kemudian Kurama menyatakan, apakah kalian setuju, bahwa Naruto lah yang dimaksud oleh Rikudo Sennin? Para Biju pun setuju akan hal itu. Sampai pada akhirnya, para Biju pun disegel ke dalam patung Geidomazo. Karena para Jinchuriki telah berhasil dikalahkan, Tobi terpaksa untuk memulai rencananya lebih awal. Dengan memanggil wadah segel Kinkaku dan Ginkaku, yang bertujuan untuk membangkitkan monster Jubi, atau ekor 10. Karena Tobi telah berhasil mendapatkan sebagian cakra dari Gyuki, dan juga Kurama. Kemudian Kurama meminta bertukar tubuh dengan Naruto, untuk menjelaskan tentang ekor 10, dan juga arti kebangkitannya. Setelah mendengar penjelasan Kurama, Kakashi mengusulkan saran. Kita harus melakukan sesuatu, sebelum Jubi berhasil dibangkitkan. Lalu Kurama pun menyetujui saran dari Kakashi tersebut. Dan di waktu itu juga, Tobi memberitahu rencananya. Jika Jubi akan dia gunakan, untuk membuat dunia jatuh ke dalam Geinjutsu. Yaitu Mugen Tsukuyomi, atau dunia mimpi tak terbatas. Di mana di dunia tersebut, tidak ada lagi rasa sakit. Kemudian Tobi mencoba membuat ragu Naruto. Bagaimana jika kau gagal mengemban amanah pada orang itu? Lalu Kyuubi menjawab pertanyaan Obito tersebut. Yondaime menyegel Kyuubi ke dalam diri Naruto, agar dia bisa mengalahkan dirimu. Perkataan Kurama tersebut, membuat Naruto kembali semangat. Naruto dengan mode bijunya, menyerang Obito lagi. Saat pertarungan berlangsung, Madara tiba-tiba memasuki medan perang. Kemudian Madara menggunakan naga kayu milik Hashirama, untuk melawan Naruto. Naga kayu tersebut, berhasil menahan Naruto, dan juga menyerap cakra Kurama. Meski begitu, Naruto berhasil melepaskan dirinya dari jurusnya Madara. Lalu Naruto langsung membuat Bunshin, untuk melindungi Kakashi dan juga Killer Bee. Kurama yang menyadari, jika Kakashi telah kehabisan cakranya, menyuruh Naruto untuk bertukar tubuh dengannya. Lalu Kurama membiarkan Kakashi, terserap ke dalam dimensinya Obito. Naruto pun langsung panik, dan memarahi Kurama. Tapi Kurama menyuruh Naruto, untuk menyerang Obito lagi. Dan alhasil, serangannya berhasil mengenai Obito. Karena Kakashi berada di dimensi, untuk menyerang bagian tubuh Obito yang lain. Kurama juga telah memberikan sebagian cakranya kepada Kakashi. Membuat Kakashi bisa kapan saja, keluar dari dimensinya milik Obito. Sementara di sisi lain, Naruto yang asli dan juga Killer Bee, mencoba menyerang patung Geidomazo. Namun, serangan mereka berdua sudah terlambat, karena monster Jubi telah berhasil dibangkitkan. Melihat hal itu, mereka semua kembali berkumpul. Lalu, Kurama mencoba memulihkan cakra Kakashi dan juga Gai. Jubi yang sudah dikontrol oleh Madara dan juga Obito, langsung menyerang Naruto dan yang lainnya. Di saat Jubi menggunakan Bijudama, Kurama mampu menahan serangan tersebut. Kemudian Bunshin Naruto dan juga Kakashi, mengeluarkan Gyuki dari dimensi, untuk membuat serangan kejutan kepada monster Jubi. Akan tetapi, Jubi berhasil mengatasi serangannya dengan mudah. Tak lama setelah itu, Kurama telah mencapai batasnya dalam transformasi mode Biju. Lalu Kurama mengatakan kepada Naruto, bahwa dirinya perlu mengumpulkan cakra kembali. Meskipun demikian, transformasi mode Biju kita kali ini, lebih lama dari sebelumnya, yaitu 8 menit. 約8分。前よりは長持ちしたがこれが限界だな。 Melihat Neji yang berkorban, untuk menyelamatkan Naruto dan juga Hinata. Dan terlebih lagi, Obito terus-menerus mencoba membuat Naruto berpihak kepadanya. Naruto pada saat itu, terjatuh ke dalam perkataannya Obito. Namun, Kurama dan juga Hinata mencoba menyadarkan Naruto. Berkat perkataan dari mereka berdua, Naruto bisa bangkit kembali.
dan langsung memasuki mode biju lagi. Dengan panduan dari Kurama, Naruto membagikan cakra Kyuubi kepada aliansi shinobi. Melihat Naruto dengan mudah membagikan cakranya, Kurama diam-diam memuji Naruto, bahwa kemampuan Naruto telah melampaui kedua orang tuanya. Kemudian Kurama mengatakan kepada Naruto untuk terus berhati-hati, karena Jubi akan terus berubah bentuk, sampai ke wujud akhirnya. Kurama juga memperingatkan Naruto, jika Jubi sedang mempersiapkan serangan dahsyatnya, yaitu Tenpenchi. Serangan yang mampu menciptakan berbagai bencana alam. Akibat serangan Jubi tersebut, membuat Naruto terluka, dan juga menghabiskan cakra Kurama. Setelah kedatangan Hokage keempat, yaitu Minato, Kurama terkejut merasakan keberadaannya aura Minato. Melihat Minato bisa menggunakan mode biju, Naruto pun senang dan mulai membanggakan kemampuan ayahnya. Tapi Kurama di sini mengatakan, aku tidak heran jika dia bisa melakukan hal itu, karena aku jauh lebih tahu tentang kemampuan ayahmu. Di saat Obito menjadi Jinchuriki Jubi atau ekor 10, Naruto ingin menyerangnya dengan menggunakan transformasi mode biju. Namun, mode tersebut gagal, karena Kurama tidak mempunyai cukup cakra. Dan terlebih lagi, mode biju tidak cukup efektif melawan Jinchuriki Jubi. Obito saat itu, terus-menerus meremehkan Minato, bahwa Minato tidak bisa diandalkan, dan selalu datang terlambat. Kau saja tidak bisa mengenali diriku, di saat aku menyerang desa Konoha di waktu dulu. Sementara Kurama, yang ada di tubuh Minato mengatakan, kau tidak perlu merasa bersalah, atas kejadian di waktu dulu. Karena anakmu telah berhasil meyakinkan, bagian diriku yang setengahnya. Dan kini, anakmu sedang berusaha menyelamatkan dunia. Di saat Naruto dan Minato adu tos, lalu Kurama mengatakan, meminta cakra kepada diri sendiri, terdengar sangatlah aneh. Atas hal itu, membuat Naruto dan Minato berhasil menyelamatkan aliansi shinobi dari serangannya Obito. Ketika Naruto bertransformasi ke mode biju, Tobirama langsung mengingatkan Naruto, apakah kau sudah lupa, hanya senjutsu saja yang mempan kepada Obito. もう先代のどの火影をも超えてるぜ。そういう意味じゃな。 Kemudian Kurama mengingatkan Naruto, di saat kau bertemu dengan Nagato, cakraku tiba-tiba keluar dan bersatu dengan Sennin mode. Tapi Naruto mengatakan, bukankah kau menolaknya di saat aku berlatih di Gunung Myoboku? Kemudian Kurama mengatakan, karena aku tidak ingin berbagi tempat dengan katak itu. Lalu Kurama yang ada di tubuhnya Minato, mulai mengikuti saran dari yang Kuramanya Naruto. Dengan hal ini, mereka berdua menggunakan mode biju, sambil memakai senjutsu, dan langsung menyerang Obito, menggunakan teleportasi dari Tobirama. Akan tetapi, Obito berhasil mengantisipasi serangan tersebut. Karena serangan tadi gagal, Naruto dan Minato mencoba menyerang Obito lagi, dengan biju dama. Tapi Obito dengan cepat, membuat Jubi berubah menjadi pohon Shinju. Dan akar pohon tersebut, menyerap cakra para aliansi shinobi. Para aliansi shinobi pun perlahan-lahan, mulai kehilangan semangatnya, dan putus asa. Tapi tiba-tiba saja, perasaan dan ingatan Naruto, mengalir ke pasukan aliansi shinobi, melalui jurus telepatinya milik Ino. Berkat hal itu, tekad dan semangat aliansi shinobi, kembali pulih. Setelah Kurama memberikan cakranya, kepada yang Kurama, Naruto dan Sasuke, maju ke depan untuk bertarung melawan Obito. Kemudian langsung menyerang Obito, dengan jurus terkuatnya. Akan tetapi, Obito berhasil menahan serangan tersebut, dan membuat Obito berhasil menangkap Naruto dan Sasuke, dengan menggunakan Gudodama. Obito pun langsung mendorong mereka berdua ke bawah, sehingga Naruto dan Sasuke, dibuat kembali ke wujud semulanya. Namun, tekad Naruto dan Sasuke masih membara, dan mereka berdua, bangkit kembali dengan transformasi mode wujud barunya. Dengan mode biju Kuramanya Naruto, dilapisi armor Susanoo-nya milik Sasuke. Melihat hal itu, Obito menggunakan pedang Rikudo Sennin, yaitu pedang suci Nunoboko. Lalu Naruto memanggil teman-temannya melalui telepati, karena cakra Naruto terhubung dengan mereka semua. Setelah pertahanan milik Obito dihancurkan oleh temannya, Naruto dan Sasuke langsung menyerang Obito. Serangan dari Naruto dan Sasuke, membuat para biju di tubuh Obito keluar. Setelah melakukan tarik-menarik dengan para aliansi shinobi, Naruto tiba-tiba saja, masuk ke dalam perasaannya Obito. Kurama pun langsung memperingatkan Naruto, jangan sampai hal itu mengganggu konsentrasimu. Sampai pada akhirnya, Obito pun berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkan Obito, Naruto dan aliansi shinobi pergi ke tempat Hashirama, untuk membantu mengalahkan Madara. Sedangkan Kurama di tubuhnya Minato mengatakan, jika Obito tidak akan mati. Karena patung Geido Mazo-nya masih berada di tubuhnya Obito. Tapi untuk sementara waktu, Obito tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Naruto dan Kurama, membantu para monster biju melawan Madara. Akan tetapi, Madara berhasil selamat dari serangan gabungan para monster biju. Setelah Madara mendapatkan mata Rinnegan-nya, dari klon Zetsu putih, Madara langsung memanggil patung Geido Mazo, di tubuhnya Obito. Dengan menggunakan mata Rinnegan, Madara berhasil membuat para monster biju tidak berdaya. Lalu merantai para biju, dengan patung Geido Mazo.
Naruto yang sedang dalam mode transformasi mode Biju, tidak bisa melepaskan mode tersebut. Sampai pada akhirnya, Kurama milik Naruto, berhasil disegel di dalam patung Geidomazo. Namun sebelum disegel, Kurama meminta kepada Gaara untuk membawa Naruto ke tempat Minato berada, agar Naruto bisa terselamatkan. Dengan cara memberikan Yin Kuramanya milik Minato, ke dalam dirinya Naruto. Akan tetapi, Zetsu Hitam berhasil mencuri Kuramanya milik Minato. Dan di waktu bersamaan, Madara dengan wujud Rikudonya, datang untuk memperburuk keadaan. Beruntungnya Obito saat itu, berhasil sadar kembali. Dan menggagalkan Zetsu Hitam, memberikan Kyuubi kepada Madara. Obito yang sudah terkena ceramah no jutsunya Naruto, memutuskan untuk berpihak kepada pasukan aliansi Shinobi, dan mengkhianati Madara. Kemudian Obito bekerja sama dengan Kakashi, untuk membawa Naruto ke dalam dimensi. Setelah berhasil memindahkannya, Obito langsung memberikan setengah bagian Kurama, ke dalam diri Naruto. Dan juga beberapa monster Biju lainnya, yang telah berhasil Obito curi dari Madara. Berkat hal itu, Naruto berhasil selamat dari kematian. Dan bertemu dengan Hagoromo, yaitu Rikudo Sennin. Dalam percakapan antara Hagoromo dan Naruto, tiba-tiba saja, para monster Biju muncul di alam bawah sadarnya Naruto. Dan mereka semua di sini sepakat, bahwa hari yang telah dijanjikan itu telah tiba. Dengan munculnya anak muda bermata biru, yang bisa mengumpulkan kembali semua monster Biju, beserta menyelamatkan dunia. これでやっと約束の時が来たぜ、陸道のジジイよ。そうだな、クラマよ。 Tak lama setelah itu, Naruto berhasil selamat dari kematian. Sampai di suatu ketika, Madara berhasil mendapatkan kembali 2 mata rinnegannya. Kemudian dia langsung menggunakan Chibaku Tensei. Yin Kurama memberikan cakranya kepada Naruto, untuk menghancurkan jurus tersebut. Sementara Madara, mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Setelah beberapa waktu kemudian, cahaya dari Mugen Tsukuyomi mulai menghilang. Tiba-tiba saja, Zetsu Hitam langsung menusuk Madara dari belakang. Dan mengatakan, aku bukanlah ciptaanmu. Aku memanfaatkan dirimu, sama seperti kau memanfaatkan Obito. Keinginanku hanyalah satu, yaitu membangkitkan ibuku. Kemudian Zetsu Hitam langsung mengambil alih tubuh Madara. Lalu menyerap semua cakra pasukan aliansi Shinobi. Sampai pada akhirnya, Madara pun berubah menjadi Otsutsuki Kaguya. Setelah Kaguya berhasil memindahkan Sasuke, ke dalam dimensi padang pasir. Yin Kurama memberikan cakranya kepada Naruto. Membuatnya bisa menciptakan klon bayangan yang sangat banyak. Sehingga Naruto bisa memasuki dimensinya Kaguya. Dan berhasil menyelamatkan Sasuke. Yin Kurama bersama dengan para Biju lainnya, memberikan cakranya kepada Naruto. Kemudian Naruto menggunakan Rasen Shuriken, dari kekuatan para Biju masing-masing. Kaguya yang terkena serangan tersebut, membuat para Biju di tubuhnya berusaha ingin keluar. Sementara Kaguyanya sendiri, berubah bentuk seperti kelinci. Di saat Naruto dan Sasuke, berhasil menyegel Kaguya. Tak lama setelah itu, para Biju pun berhasil bebas dari tubuhnya Kaguya. Lalu Son Goku memuji usaha Naruto. Meski sudah memuji Naruto, tapi kelakuannya Naruto masih terlihat sedikit bodoh. Kurama pun hanya bisa diam, mendengar hal itu. Berkat Hagoromo dan para Kage terdahulu, mereka semua berhasil keluar dari dimensinya Kaguya. Termasuk tubuhnya Madara juga. Setelah berhasil keluar, Naruto dengan cepat menyapa Kurama. Apakah kau kesepian tanpa adanya diriku? Mendengar hal itu, Kurama sedikit kesal, dan tersipu malu kepada Naruto. Setelah para Kage terdahulu, kembali ke alam baka. Para Biju pun mengungkapkan kegembiraannya, karena mereka akhirnya bisa bebas. Kemudian Hagoromo menyuruh Kurama, untuk tinggal di tubuhnya Naruto. Untuk menjadi pengawas tempat berkumpulnya para Biju. ジジイがそう言うなら仕方ねえか。なんだ、何がおかしい。 Tak lama setelah itu, Sasuke menyatakan niatnya, bahwa dia ingin merevolusi sistem dunia Shinobi, dengan membunuh 5 Kage, beserta para monster Biju. Lalu Sasuke dengan cepat membuat para Biju tidak bisa bergerak, dengan mata rinnegannya. Lalu mengurung para Biju dengan jurus Chibaku Tensei. Melihat hal itu, Naruto meyakinkan Yang Kurama, bahwa dia akan menyelamatkan mereka semua sekali lagi. Segera setelah itu, Naruto dan Sasuke, akhirnya memutuskan untuk melakukan pertarungan, di lembah kematian. Yang telah lama ia tunggu, untuk menyelesaikan urusannya di waktu dulu. Yang pada akhirnya, membuat mereka berdua menjadi babak belur, dan juga kelelahan. Yin Kurama di sini, berusaha membantu Naruto dengan memberikan sedikit cakra tambahan untuknya. Akan tetapi, Sasuke berhasil mencuri cakra tersebut. Berkat hal itu, Sasuke berniat untuk mengakhiri pertarungan dengan jurus terakhirnya. Dengan kejadian ini, Yin Kurama tidak punya pilihan lain, dan memberikan cakra terakhirnya kepada Naruto. Sehingga membuat Yin Kurama tertidur, setelah memberikan cakra terakhirnya. Sampai pada akhirnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Naruto. Sedangkan Sasuke mengakui, jika dia kalah dalam pertarungan ini.
Setelah beberapa waktu kemudian, Naruto dan Sasuke melepaskan Mugen Tsukuyomi, beserta membebaskan para biju. Kemudian Yang Kurama kembali ke tubuh Naruto. Di saat Naruto dan timnya melihat ada golem raksasa, Naruto langsung menggunakan mode biju, sambil memanggil Kurama keluar dari tubuhnya. Selama pertarungan, Kurama awalnya kewalahan menghadapi lawannya. Namun sampai akhirnya, Kurama mampu meledakkan golem keluar angkasa, dengan biju dama miliknya. Ketika Naruto berhasil mengalahkan Toneri, Kurama langsung membuat simbol di bulan, yang artinya misi telah selesai. Berkat hal itu, semua orang di bumi pun mengetahui, jika Naruto dan yang lainnya telah berhasil menyelesaikan misinya. Sehingga para Kage mengurungkan niatnya, untuk menghancurkan bulan. Walaupun misi telah berhasil, Kurama mengeluh kepada Naruto, karena tulisan tangannya sangatlah buruk. 字なんか書かせやがって。わしは字が下手なんだ。悪い、クラマ。 Ada keanehan di sini. Kenapa Kurama bisa keluar dari tubuh Naruto? Tapi Naruto terlihat baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui, seorang Jinchuriki akan mati ketika monster bijunya dikeluarkan dari tubuhnya. Kemungkinan terbesarnya menurut Mimin, cerita Naruto The Last ini, Kurama masih belum menyatu dengan dirinya yang lain. Sehingga yang keluar saat itu, antara Yin Kurama, atau Yang Kurama. Atas dasar hal itu, membuat Naruto tidak mati ketika monster bijunya dikeluarkan. Karena setengah bagian tubuh Kurama masih ada dalam dirinya Naruto. Bisa dibilang konsepnya ini sama seperti Killer Bee. Di saat Gyuki memotong ujung tentakelnya untuk menyelamatkan Killer Bee dari patung Geido Mazonya Madara. Meski hanya memiliki sedikit cakra dari Gyuki, Killer Bee masih bisa bertahan hidup. Di Naruto movie ini juga pertama kalinya memiliki alur cerita yang canon. Cerita dari movie ini berhubungan dengan cerita aslinya, yaitu di manga. Sedangkan di Naruto movie sebelumnya, keseluruhan alur ceritanya filler. Hanya cerita tambahan, yang mempunyai alur ceritanya sendiri, dan tidak mengikuti alur cerita aslinya. Bagaimana menurut kalian di movie Naruto The Last kali ini? Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Ketika para shinobi yang hilang, mencoba menyerang desa Konoha. Dan mereka di sini, dikendalikan oleh Genjutsu. Kemudian para shinobi tersebut, langsung meledakkan diri mereka. Kurama membantu Naruto, dengan memasukkan cakranya ke dalam Rasengan. Rasengan flashnya milik Naruto, mampu menghabisi para shinobi tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, hari di mana Naruto dilantik sebagai Hokage ke-7. Himawari tanpa sadar membangkitkan Byakugannya. Dan secara tidak sengaja, mengenai Tenketsunya Naruto. Yaitu jalur atau titik di dalam tubuh, di mana cakra akan keluar. Dengan adanya kejadian tersebut, membuat Naruto pingsan seharian. Karena pada saat itu, Boruto dan Himawari sedang bertengkar. Dan berakhirnya dengan hancurnya boneka kesayangannya Himawari. Sejak saat itu, Naruto dan Kurama memiliki rasa takut terhadap Himawari. Ketika Naruto pergi menemui Sasuke, untuk membicarakan seorang anak Uchiha misterius. Di tengah perjalanannya, Naruto menemukan Sarada dan Chocho, diserang oleh anak tersebut. Kurama pun mengungkapkan kegembiraannya, setelah sekian lama, akhirnya melakukan pertarungan lagi. Namun, harapan Kurama tersebut langsung hilang seketika. Karena anak Uchihanya memutuskan untuk mundur, setelah melihat kemampuannya Naruto. Ketika anak Uchiha bersama ayahnya, melawan Naruto dan Sasuke. Melihat Naruto dengan mudah terkena teknik musuh. Kurama mengejek Naruto, bahwa insting bertarungnya sudah tumpul. Sampai di pertarungan terakhirnya dengan Uchiha Shin. Naruto membawa salah satu klon Shin ke alam bawah sadarnya. Kurama pun langsung menakuti anak tersebut. Dan di waktu itu juga, semua klon Shin menyatakan menyerah dari pertarungan. Himawari saat itu, meminta Naruto untuk membelikan mainan model Kurama. Naruto yang sudah kelelahan bekerja di kantor Hokage, meminta waktu untuk istirahat sebentar. Namun suatu ketika, Naruto melihat poster mainan Kuramanya dijual dengan edisi terbatas. Naruto pun tidak punya pilihan lain, dan langsung mengajak Himawari untuk membeli mainannya. Sedangkan Kurama, tidak terlalu menyukai desain dari mainan tersebut, karena desainnya terlalu kekanak-kanakan. Naruto dengan percaya dirinya, bahwa dia telah berhasil membeli mainan tersebut. Namun ternyata, mainan itu bukanlah berbentuk Kurama, melainkan berbentuk Sukaku. Di saat boneka Kurama milik Kiba, dicuri oleh seseorang. Naruto meminta bantuan kepada Kurama, karena Naruto sedang kelelahan, dan tidak bisa mengontrol cakranya. Tapi Kurama di sini, menolak membantu Naruto. Mengingat Naruto saat itu, tidak bisa membedakan dirinya dengan Sukaku. Kurama menyuruh Naruto, untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau tidak bisa menjadi ayah yang baik. Naruto pun menyetujui perkataan Kurama tersebut. Kemudian Naruto memberitahu Himawari, jika mainan Sukaku lebih imut, daripada mainan Kurama. Mendengar hal itu, Kurama kesal kepada Naruto. Dan menunjukkan ekspresi ketidaksenangannya kepada Naruto. Kurama.
Setelah Momoshiki berhasil mengalahkan Killer Bee dan juga mengekstrak cakra dari Gyuki, mereka memutuskan untuk menangkap Naruto selanjutnya. Karena tujuan mereka untuk mengumpulkan buah cakra dari pohon Shinju yang telah tersebar. Pada saat itu, desa Konoha sedang melaksanakan ujian Chunin, sehingga menimbulkan kekacauan yang sangat besar akibat ulah dari Momoshiki. Ketika Momoshiki menggunakan Bijudama yang telah diperkuat oleh kemampuan miliknya, Naruto pun langsung bertransformasi ke mode Biju untuk menahan serangan tersebut. Meski Naruto sudah berhasil menghentikan serangannya dan menyelamatkan warga desa Konoha, tapi bayaran untuk hal itu, Naruto dibawa Momoshiki ke dimensi lain. Naruto menolak dengan keras agar Momoshiki tidak bisa menyerap cakra Kurama secara efektif, membuat Momoshiki kehilangan banyak waktunya ketika menyerap cakra Kurama. Atas hal itu, para Kage, Sasuke, dan juga Boruto datang ke dimensi untuk menyelamatkan Naruto. Kemudian Naruto dan Sasuke melakukan pertarungan dengan Momoshiki. Di saat Naruto dan Sasuke menggabungkan kekuatannya, membuat pertarungannya langsung diungguli oleh mereka berdua dan berhasil memojokkan Momoshiki. Akan tetapi, Katasuke ikut campur dalam pertarungan tersebut, sehingga Momoshiki berhasil mendapatkan jutsu dari peralatan ninja. Naruto pun menggunakan bayangan Kurama untuk melindungi para Kage. Ketika Urashiki mengincar Biju ekor satu yang bertujuan untuk mengambil cakra milik Sukaku. Atas hal itu, Sukaku menyetujui disegel sementara di wadah kecil, dan akan diantar ke tempat desa Konoha. Saat berada di bawah perlindungan Naruto, Kurama menertawakan Sukaku, karena Himawari memperlakukan Sukaku seperti hewan peliharaan atau mainan. Kemudian Naruto dan Kurama mengadakan pertemuan telepati dengan para monster Biju, bahwa Naruto dan shinobi lainnya akan berusaha melindungi para Biju dari Otsutsuki. Ada 3 Biju yang tidak ikut dalam pertemuan tersebut, Matatabi, Kokuo, dan Choumei, karena mereka bertiga memiliki kepentingan yang lain. Melihat Kurama yang terus-menerus mengejek Sukaku, ia pun bersumpah akan membalas perbuatan Kurama tersebut. Sukaku yang mengetahui jika Himawari pernah membuat Kurama pingsan. Sukaku memutuskan untuk bersikap baik dengan Himawari, dengan harapan agar dapat kesempatan untuk mengejek Kurama. Meski demikian, niat Sukaku tersebut telah diketahui oleh Kurama. Setelah 3 hari berada di rumah Naruto, Kurama dan Sukaku menjadi dekat. Dan mereka berdua di sini menyimpulkan, jika keluarga Naruto bisa membuat mereka gila. Meski begitu, Kurama dan Sukaku tidak pernah bosan berada di dekat mereka. Kemudian Sukaku mengatakan kepada Kurama, kenapa kau tidak pernah keluar dari tubuh Naruto? Bukankah kau sangat membenci manusia? Apa mungkin, kau mencoba melindungi keluarga ini? Kurama pun tidak punya kata-kata untuk membalas perkataan Sukaku. Tapi Kurama mengatakan, kau itu selalu saja menyebalkan. Urashiki saat itu memutuskan, cara terbaik untuk mencuri cakra Kurama, dengan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Lalu menangkap Naruto, ketika dia masih lemah dan belum bisa mengendalikan Kurama. Urashiki pun tiba di masa lalu, tak lama setelah Sasuke meninggalkan desa Konoha. Namun rencana Urashiki tersebut tidak berjalan dengan sesuai keinginannya, karena Naruto memiliki segel Fuinjutsu di tubuhnya, sehingga membuat Urashiki tidak bisa mengambil cakra Kurama. Atas kejadian tersebut, Urashiki pun memaksa masuk ke alam bawah sadarnya Naruto. Kurama yang mengetahui niat Urashiki, langsung membakar tangannya. Dan di waktu itu juga, membuat Naruto langsung memasuki mode Jinchuriki versi 1. Sampai pada akhirnya, Jiraiya terpaksa menghentikan Naruto dengan menggunakan segel, agar Naruto bisa kembali ke wujud semulanya. Di saat Naruto sedang tidur, Kurama keluar dari tubuh Naruto untuk memperingatkan Kawaki, agar tidak menjauh dari Naruto. Meski Kawaki terkejut, dia cukup tenang melihat monster keluar dari tubuh Naruto. Kemudian Kurama mengatakan kepada Kawaki, jika Naruto dan Kawaki memiliki nasib yang sama, yaitu dipaksa menjadi seorang wadah. Naruto dipaksa menjadi Jinchuriki Kyuubi untuk menyelamatkan desa Konoha. Sedangkan Kawaki dipaksa dijadikan wadah oleh Jigen untuk membangkitkan Otsutsuki Ishiki. Lalu Kurama menceritakan kepada Kawaki kehidupan kelam Naruto di waktu kecil, dan juga bagaimana Naruto mengatasi hal itu semua. Sampai di titik di mana Naruto dikagumi oleh semua orang. Hati Kawaki pun tergerak mendengar ceritanya Kurama. Lalu Kawaki mengatakan, apa aku bisa melakukan hal yang sama seperti dirinya? Kurama pun menjawab, tentu saja kau bisa. Tapi semua itu tergantung dengan keputusanmu. Karena yang kulihat, hatimu itu masih belum benar-benar kering. Setelah beberapa waktu kemudian, Jigen menggunakan koneksi karma Kawaki, sehingga dia dapat berteleportasi langsung ke rumahnya Naruto untuk membawa Kawaki. Lalu Jigen langsung melumpuhkan Naruto dengan besi hitamnya. Melihat hal itu, Kurama mengejek Naruto. Apakah kekuatan Hokage hanya seperti ini saja? Naruto pun menjawab, tanpa kekuatanmu, aku tidak bisa melepaskannya sendiri.
Kemudian Kurama langsung memberikan kekuatannya kepada Naruto, sehingga dia berhasil lepas dari besinya Jigen. Lalu Jigen pun mengeluarkan jurusnya, membuat Kawaki ketakutan dan berniat menyerahkan diri kepada Jigen. Tapi Naruto bersikeras menolak hal itu. Sudah sewajarnya bagi seorang Hokage melindungi warga desanya, karena dirimu sudah menjadi bagian dari warga desa Konoha. Mendengar perkataan Naruto tersebut, membuat Jigen muak dengan sifat Naruto yang ikut campur dengan urusan pribadinya. Jigen pun berniat memindahkan Naruto ke dimensi dan meninggalkannya di sana. Akan tetapi, Sasuke datang tepat waktu untuk menggagalkan niat Jigen. Dan terjadilah pertarungan antara Naruto dan Sasuke melawan Jigen. Sampai di suatu ketika, identitas Jigen pun terungkap. Tubuh Jigen telah dirasuki oleh Otsutsuki Ishiki. Naruto, Kurama, dan Sasuke melakukan upaya terbaik mereka untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Meski Naruto dan Sasuke sudah melakukan yang terbaik, Ishiki masih tetap unggul dalam pertarungan, dan berhasil membuat Naruto dan Sasuke tidak berdaya. Ketika Jigen berniat ingin membunuh Sasuke, karena kemampuan mata Rinnegan-nya sangat merepotkan, Naruto pun langsung menahan Jigen dengan jurus Bunshin-nya, yang bertujuan untuk mengulur waktu, agar Sasuke bisa keluar dari dimensi dengan kemampuan mata Rinnegan-nya. Melihat Sasuke yang berhasil melarikan diri, Naruto pun mengejek Ishiki. Kurama di sini memperingatkan Naruto untuk tidak memancing amarah Ishiki. Karena sejak awal, dia tidak mempunyai masalah denganmu. Jika kau terus memancing amarahnya, dia bisa saja berubah pikiran dan membunuh dirimu. Mendengar hal itu, Ishiki memuji pernyataan Kurama tersebut. Sampai pada akhirnya, Naruto dan Kurama disegel di dalam wadah hitam raksasa milik Jigen. Dan wadah hitam tersebut dijaga oleh Boro. Tim 7 dan Kawaki bertekad untuk menyelamatkan Naruto. Dengan menggunakan koneksi karma Kawaki dan Boruto, ninjutsu ruang dan waktu pun terbuka. Mereka semua pun langsung memasuki dimensi tersebut, sehingga pertarungan antara tim 7 dan Boro pun terjadi. Setelah mereka semua berhasil memojokkan Boro dengan menghancurkan alat regenerasi di tubuhnya, tiba-tiba saja Boro berubah menjadi besar dan kehilangan kendali. Setelah Boruto berhasil mengalahkan Boro dengan kekuatan Momoshiki, kemudian mereka menggunakan karma Kawaki dan Boruto untuk mengeluarkan Naruto dari wadah hitam. Kemudian mereka semua pun kembali ke desa Konoha dengan membawa Naruto. Lalu mereka dirawat di rumah sakit. Naruto di sini seperti biasa, pulih dengan cepat. Setelah beberapa waktu kemudian, Ishiki saat itu dipaksa bangkit melalui tubuh Jigen, karena telah melakukan pertarungan dengan Kashin Koji. Setelah berhasil mengalahkan Kashin Koji, Ishiki bergegas ke Konoha mencari Kawaki. Namun pencariannya tidak berjalan dengan lancar, karena Ishiki tiba-tiba dihadang oleh para shinobi Konoha. Tapi Ishiki dengan mudah mengalahkan mereka semua. Kemudian Boruto memindahkan Ishiki ke dimensi lain dengan kekuatan karma miliknya, agar Naruto dan Sasuke bisa fokus bertarung tanpa mengkhawatirkan kerusakan desa. Dalam pertarungan tersebut, Otsutsuki Ishiki lagi-lagi terbukti lebih unggul dari Naruto dan Sasuke. Meski sudah melakukan kombinasi serangan terbaik, Ishiki dengan mudah mengatasi hal itu, membuat Naruto terkena besi hitam, lalu dikurung dengan kubus hitam raksasa. Sasuke pun juga bernasib sama, akibat melindungi Boruto dari Ishiki. Dia terkena besi hitam, membuat Sasuke tidak bisa bergerak dan tidak berdaya. Tersisa hanya Boruto saja yang melawan Ishiki. Ishiki di sini tidak bisa membunuh Boruto, karena rencananya membiarkan Boruto dimakan oleh Jubi, untuk menghasilkan buah cakra di pohon Shinju. Kurama yang melihat tekad Naruto, yang sangat ingin mengalahkan Ishiki. Kurama menyarankan Naruto untuk menggunakan mode perubahan terakhir. Tapi jika kau melakukannya, maka kau akan mati. Naruto yang sudah membulatkan tekadnya, menyetujui memakai mode perubahan terakhir, yaitu Baryon Mode. Kemudian Kurama menjelaskan kepada Naruto tentang mode Baryon. Jika mode ini berbeda dengan mode sebelumnya, untuk menciptakan energi ini, cakra kita akan terus digunakan, sampai nyawa salah satu dari kita lenyap. Ia juga memperingatkan Naruto untuk tidak membuat pergerakan yang tidak diperlukan, dan menggunakannya secara efisien, agar mode Baryon ini bisa bertahan lama. Dengan mode Baryon, pertarungan ini langsung diungguli oleh Naruto, dan membuat Otsutsuki Ishiki kewalahan menghadapi Naruto. Sampai di suatu ketika, Naruto kehilangan kontrol terhadap mode Baryon, karena dirinya kelelahan menggunakan mode perubahan terakhir. Tapi di satu sisi, Ishiki tiba-tiba muntah darah. Lalu ia mencoba mengecek kehidupannya dengan Byakugan. Yang awalnya kehidupan Ishiki 20 jam, sekarang tersisa kurang dari setengah jam. Karena setiap kali Naruto melakukan kontak fisik dengan Ishiki, maka energi kehidupan Ishiki akan terus berkurang. Tapi berkat hal itu, Ishiki mengetahui lokasi Kawaki. Karena Kawaki menggunakan tangan buatan yang dialiri cakranya Naruto, Ishiki pun langsung memindahkan Kawaki ke dalam dimensi.
Dan di saat itu juga, Naruto telah mencapai batasnya dalam menggunakan mode Baryon. Kawaki pun dengan cepat langsung bersembunyi dari Isshiki. Kehidupan Isshiki yang tersisa sekian menit saja, mulai putus asa. Ia pun mulai mengancam Kawaki, jika dia tidak datang ke hadapannya, maka Isshiki akan membunuh Naruto. Sampai pada akhirnya, Isshiki berhasil menanamkan karma kepada Kawaki. Namun ternyata, Kawaki yang datang hanyalah seorang Bunshin. Otsutsuki Isshiki pun berhasil dilenyapkan sepenuhnya. Setelah berhasil mengalahkan Isshiki, Naruto dan Kurama berada di alam bawah sadar. Dan mereka berdua membicarakan kenangan masa lalunya. Lalu Kurama mengungkapkan hal yang sebenarnya, tentang mode Baryon. Jika mode perubahan terakhir ini, hanya mengorbankan nyawa Kurama saja. Sedangkan nyawa Naruto, baik-baik saja. 代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。 Jika aku memberitahumu hal ini dari awal, mungkin kau akan ragu menggunakan mode Baryon. Dan lebih parahnya lagi, kau pasti akan menolak menggunakannya. Naruto yang mendengar hal itu, merasa tidak percaya. Dan mulai menunjukkan ekspresi sedihnya. Kurama pun langsung mengatakan, jangan menunjukkan hal seperti itu kepadaku. Itulah yang aku benci darimu. Kurama mengucapkan salam perpisahan kepada Naruto. Ia memperingatkan Naruto, untuk terus berhati-hati mulai sekarang. Karena dirimu tidak lagi memiliki kekuatan super, yaitu kekuatan Biju. Melihat tubuh Kurama yang mulai memudar, Naruto dengan wajah sedihnya mengatakan, jangan tinggalkan aku Kurama. Dan di saat itu juga, Naruto sadar kembali. Sementara di sisi lain, para Biju berkumpul untuk menghormati kepergian Kurama. Dua shinobi yang dijuluki terkuat ini, benar-benar telah kehilangan kekuatan terbesarnya. Akibat bertarung melawan klan Otsutsuki, Naruto kehilangan Kurama, sedangkan Sasuke kehilangan mata Rinnegan-nya. あいつだけ犠牲になるなんてな。ぽっかりと穴が開いちまったみてえだ。 Bagi para fans Naruto yang tak rela jika Kurama mati, Mimin ada sedikit teori yang terbilang cukup liar, bagaimana cara menghidupkan Kurama kembali. Setelah berhasil mengalahkan ibunya, Hagoromo takut jika Jubi, kekuatannya akan disalahgunakan oleh seseorang. Lebih tepatnya kepada klan Otsutsuki, yang mencoba menanam pohon Shinju di bumi. Atas hal itu, dia memecah kekuatan Jubi menjadi 9 bagian. Dan salah satunya itu adalah Kurama. Bisa dibilang, Kurama berasal dari Jubi yang telah dibagi kekuatannya. Di saat Sasuke memasuki markas Kara, ia melihat bahwa ada Jubi di tempat tersebut. Melihat ada keberadaan Jubi, Naruto dan Sasuke pasti tidak akan diam saja. Seiring berjalannya waktu cerita, Naruto dan Sasuke berhasil mendapatkan Jubi. Maka Naruto akan melakukan hal yang sama seperti Hagoromo di waktu dulu, yaitu membagi kekuatan Jubi. Karena takut dengan kekuatannya yang akan disalahgunakan oleh seseorang. Yang jadi pertanyaannya, apakah Naruto bisa membagi kekuatan Jubi? Dari sinilah peran Hagoromo datang untuk membantu Naruto. Sama seperti kejadian di Perang Dunia Shinobi keempat. Hagoromo muncul ketika ada sesuatu yang membuat dia harus ikut campur. Seperti memperingatkan Naruto tentang kebangkitan Kaguya. Dan juga memberikan sebagian kekuatannya kepada Naruto, agar bisa menyegel Kaguya. Maka dibutuhkan alasan yang kuat, agar Hagoromo ikut campur kembali. Seperti yang kita ketahui, bahwa Biju diciptakan sebagai alasan untuk penyeimbang dunia. Hagoromo pernah berkata, bahwa ia berharap, Biju digunakan dengan tujuan, untuk menjaga dan menyeimbangkan perdamaian dunia. Jika salah satunya hilang, maka dunia akan kacau. Seperti insidennya Isobu, yang telah mati berkali-kali. Namun, tetap akan bisa bangkit kembali. Karena alasan mereka diciptakan, sebagai penyeimbang dunia. Energi kehidupannya akan tetap ada, walaupun mereka sudah mati. Sehingga mereka dapat bereinkarnasi kembali. Tapi untuk insiden Kurama, dia benar-benar mengorbankan dirinya. Kurama menghabiskan semua cakra dan energi kehidupannya tanpa sisa. Dan alhasil, Kurama tidak bisa bangkit kembali sama seperti Isobu. Dengan adanya insiden Kurama, alasan diciptakan Biju sebagai penyeimbang dunia pun menjadi kacau. Karena telah kehilangan salah satu dari mereka. Dengan alasan inilah, Hagoromo datang untuk kedua kalinya kepada Naruto. Lalu ia memberitahu Naruto, cara membagi kekuatan Jubi. Setelah Naruto berhasil membagi kekuatan Jubi, maka Kurama pun bisa terlahir kembali. 君らがかつて戦った十尾とは別の個体だ。残念ながら出所は俺もわからない。 Namun, karena Jubi milik Isshiki, dan Jubi Kaguya, memiliki tampilan yang berbeda. Maka ada kemungkinan, jika Kurama yang lahir bukan berwarna oranye. Bisa saja Kuramanya berwarna biru atau berwarna yang lain. Karena spesies Jubi milik Isshiki, dan spesies Jubi milik Kaguya, bisa dibilang berbeda. Jadi Naruto di sini, tidak perlu lagi repot-repot menaklukkan para Biju. Karena Naruto adalah sosok ayah bagi mereka semua. Untuk teori yang kedua, membangkitkan kembali Jubi milik Kaguya.
mengingat Naruto mempunyai cakra biju dari ekor 1 sampai 9. Naruto yang sekarang tidak lagi memiliki cakra dari ekor 9. Maka Naruto harus membangkitkan Kinkaku dan Ginkaku dengan bantuan jurus Edo Tensei dari Orochimaru, atau mengkloning dua bersaudara dengan kemampuannya Amado. Setelah dua bersaudara itu berhasil dibangkitkan, maka Orochimaru dan Amado bekerja sama untuk memasukkan cakra Kinkaku dan Ginkaku ke dalam diri Naruto. Konsepnya ini sama seperti Sora yang dipaksa dijadikan Jinchuriki oleh ayahnya. Dengan memasukkan cakra Kyuubi yang telah tersebar akibat insiden penyerangan desa Konoha. Namun sayangnya, karakter Sora ini hanyalah filler. Yang benar-benar memiliki cakra Kurama hanyalah Kinkaku dan Ginkaku. Tapi banyak juga yang mengatakan, jika Boruto dan Himawari memiliki sebagian kecil cakra Kurama. Namun, kebenaran hal itu masih belum terbukti. Karena sampai sekarang, Boruto dan Himawari masih belum menunjukkan jika dia mempunyai cakra Kurama. Kita semua mengetahui bahwa Orochimaru dan Amado adalah ilmuwan yang sangat jenius. Orochimaru berhasil membuat dirinya tetap muda terus-menerus, sehingga membuatnya sangat sulit sekali untuk dibunuh. Sementara Amado, banyak fans yang mengira jika dia berasal dari masa depan. Karena dia berhasil menciptakan manusia robot dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Dan Amado juga berhasil menciptakan klon Jiraiya dengan sempurna. Bahkan kemampuannya pun sama persis seperti Jiraiya. Sampai Amado pun juga digadang-gadang oleh para fans sebagai wadah dari Otsutsuki Shibai. Dengan adanya dua ilmuwan cerdas tersebut, cakra Kurama yang tersebar pun kembali ke tempat asalnya, yaitu kembali ke tubuh Naruto. Berkat hal itu, Naruto mendapatkan cakra Kurama kembali. Dari perkataan Obito, selama ada patung Geidomazo, yaitu cangkang dari Jubi, maka sedikit cakra biju saja bisa membuatnya menjadi Jubi. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang bisa memanggil patung Geidomazo? Karena untuk bisa memanggil patung Geidomazo, harus memiliki mata Rinnegan, dan juga harus memiliki darah dari Senju atau Uchiha, agar bisa mengendalikan patung tersebut. Jika Naruto mencoba membangkitkan mata Rinnegan, dengan memasukkan sel Sasuke ke tubuhnya, apakah hanya perlu memerlukan sel Sasuke? Yang pasti tidak itu saja. Karena sejak awal, keturunan Asura tidak memiliki kemampuan dojutsu, atau kemampuan mata. Yang berarti, tidak semudah itu keturunan Asura mendapatkan mata Rinnegan. Terkecuali, mata dari keturunan Indra yaitu Sasuke, mau memberikan matanya kepada Naruto. Maka kemungkinan besar, Naruto bisa membangkitkan mata Rinnegan. Tapi di satu sisi, Sasuke tersisa satu mata saja. Tidak mungkin bagi Sasuke memberikan matanya kepada Naruto. Jika dia memberikannya, maka Sasuke tidak bisa lagi melihat. Yang jelas, sudah pasti Sasuke lah yang akan membangkitkan kembali mata Rinnegannya. Karena selama ini Sasuke menolak menerima sel Hashirama, yaitu keturunan Asura sebelumnya. Sasuke telah menganggap dirinya sudah terlalu banyak merepotkan desa Konoha. Dia pun memilih agar tangannya tetap buntung. Sebagai cara untuk menebus dosa dan kesalahannya di masa lalu. Sasuke saat itu juga khawatir jika dia nanti akan menjadi Madara. Semisal Sasuke menerima sel Hashirama, maka setiap matanya yang berevolusi, dia akan menjadi sombong. Karena keturunan dari darah klan Uchiha, yang akan membuatnya seperti ini. Sasuke sudah pernah merasakan perasaan hal itu. Ketika Sasuke baru pertama kali mendapatkan mata Rinnegan, dan dia mencoba ingin menguasai dunia. Tapi niat Sasuke tersebut berhasil disadarkan oleh sahabat terbaiknya, yaitu Naruto. Dari alasan itu semua, Sasuke rela menerima sel Hashirama untuk membalas kebaikan Naruto. Setelah seiring berjalannya waktu, mata Rinnegan Sasuke pun berhasil bangkit. Lalu ia memanggil patung Geidomazo. Kemudian Naruto memasukkan sebagian kecil cakra biju masing-masing ke dalam patung Geidomazo. Dengan hal ini, kebangkitan monster Jubi pun sudah memenuhi syarat. Walaupun kebangkitannya akan sedikit terlambat. Sampai pada akhirnya, Jubi spesies Kaguya pun berhasil dibangkitkan. Lalu Naruto membagi kekuatan Jubi, agar kekuatannya tidak disalahgunakan oleh seseorang. Sehingga Kurama pun berhasil terlahir kembali. Seperti wujud yang kita kenal selama ini, yaitu berwarna oranye. Mimin ingatkan kembali lagi, ini hanya sebatas teori semata. Yang bertujuan memberikan hiburan kepada para fans Naruto, yang tidak rela Kurama mati. Tapi, kemungkinan Kurama akan hidup lagi, sangat kecil sekali. Karena tokoh utamanya bukan lagi Naruto, melainkan Boruto. Itulah kisah lengkap perjalanan hidup Kurama. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.